Dongeng Dukuh Parut, bagian ke-8, karya Ahmad Tohari. Tahun 1960, wilayah Kecamatan Dawuan tidak aman. Perampokan dengan kekerasan senjata sering terjadi. Tidak jarang para perampok membakar rumah korbannya. Aku yang selalu tidur di sudut pasar Dawuan mulai merasa takut. Mulai terpikir olehku, apakah sudah tiba saatnya bagiku kembali ke Dukuh Paruk? Aku berharap para perampok tidak tertarik pada pedukuhan itu karena letaknya yang berada di tengah sawah. Menurut perhitunganku, andai kata terjadi perampokan di sana, polisi gampang mengepungnya. Ternyata hingga 2 tahun berikutnya, aku belum juga datang melihat Dukuh Paruk. Bahkan aku meninggalkan pasar Dawuan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain bersama sekelompok tentara di bawah pimpinan Sersan Slamet. Kelak akan terbukti nasib mengubah kehidupanku secara ajaib. Dimulai pada suatu sore di depan pasar Dawuan. Pasar begitu sepi, apalagi perampokan makin hari makin sering terjadi. Sebuah truk penuh tentara berhenti, kira-kira 20 orang tentara turun, masing-masing dengan topi baja dan bedil. Banyak anak-anak menyingkir melihat kedatangan para tentara itu. Mereka terutama takut pada bedil. Aku sendiri berdiri dan memandang dari jauh di depan gerbang pasar. Kulihat seorang tentara yang kemudian kukenal sebagai Sersan Slamet mencari seseorang untuk membantu menurunkan peti-peti serta barang-barang lainnya. Dia tidak melihat seorang pun kecuali aku. Jadi lambaian tangannya kemudian diarahkannya kepada aku. Tak ada anak Dukuh Paruk yang tidak gemetar menerima panggilan seorang tentara. Aku hampir melangkah surut bila Sersan Slamet tidak mengulangi lambaiannya. Bahkan kulihat senyumnya yang kemudian mengurangi ketakutanku. "Siapa namamu?" tanya Sersan Slamet. Gayanya ramah kebapaan. "Rasus. Bila tidak sedang sibuk, kuminta kau mau membantu kami ya." "Tidak, aku tidak mempunyai kerja saat ini," kataku masih dengan rasa takut tersisa di hati. "Jadi kau mau membantu kami?" Aku mengangguk. "Baik, mari kita mulai. Tolong angkut peti-peti itu ke rumah sana, nanti ada upah tersedia untukmu." Pekerjaanku mulai. Peti-peti logam serta barang berat lainnya kuangkat di atas pundak dan kubawa ke sebuah rumah batu yang ternyata telah dipersiapkan sebagai markas tentara. Dari rasa takut, lambat laun berubah menjadi rasa bangga. Seorang anak Dukuh Paruk bekerja dalam kelompok tentara. Meski pakaianku tidak seragam dengan mereka, tetapi aku berjalan beriring dengan mereka. Bahkan aku sudah berbicara dengan pemimpin mereka, Sersan Slamet. Aku telah berkenalan dengan seorang tentara. Karena merasa bangga bekerja dengan sekelompok tentara, maka aku mampu mengeluarkan tenaga lebih dari biasanya. Bila mereka mengangkat peti itu satu-satu, aku mengangkatnya sekaligus 2 buah di pundakku. Dalam waktu sekian menit, mereka hanya bisa membawa sebuah barang dari truk ke markas. Tetapi dalam waktu sama, aku telah 2 kali hilir mudik. Rupanya Sersan Slamet mencatat hal ini. Setelah semua barang selesai dibawa ke markas itu, aku minta diri hendak pulang ke sarangku di pasar Dawuan. Sersan Slamet menahanku. Aku dimintanya lebih lama membantunya. Maka rumah kosong yang hendak jadi markas itu kusapu. Ketika aku sedang bekerja, Sersan Slamet memberiku sepasang pakaian tentara bekas. Aku diminta segera mengenakannya. Jadilah aku berseragam hijau. Aku mengira sepasang pakaian bekas yang sudah bertisik di sana-sini itu adalah upah yang dijanjikan Sersan Slamet sesaat aku mulai bekerja. Rupanya tidak demikian. Sersan itu telah menjeratku agar aku mau bekerja menjadi kacung yang harus melayani dia serta seluruh anggota pasukannya. Untung, aku tidak bersangkut paut dengan para gerombolan yang sering mengacau di wilayah Dawuan. Bayangkan bila aku seorang anggota gerombolan, atau setidaknya seorang mata-mata mereka yang kuketahui banyak di antara penduduk, maka keputusan Sersan Slamet mengangkatku menjadi pelayannya sungguh suatu kesalahan besar.
Menjelang sore semua yang harus kukerjakan telah beres. Sersan Slamet menyuruhku duduk. Di hadapan beberapa tentara lain, sersan itu menanyaiku. Rasus, dengan pakaian itu engkau telah pantas menjadi seorang tobang. Kami memerlukan seseorang untuk melayani kami dalam tugas. Tentu saja bila kau bersedia memikul tugas itu, kelak kau akan menerima gaji. Bagaimana? Jawaban apapun tidak bisa segera kuberikan, tetapi dalam hati aku bersorak-sorai. Bila tawaran itu kuterima, maka pasti aku akan menjadi anak dukuh paruk pertama yang berseragam hijau, berbicara dalam bahasa Indonesia, lagi pula menerima gaji. Bukan main hebatnya. Serintil akan melihat seorang yang pernah dikenalnya bernama Rasus berseragam tentara, meski tanpa pangkat. Sakarya dan Kartareja yang telah menciptakan Serintil menjadi seorang ronggeng, sehingga aku kehilangan bayangan emak, akan terbatak-batak bila suatu saat kudatangi. Rasakan dia. Loh, kau diam, Rasus? Engkau menolak atau hanya bingung memikirkan tawaranku? Tanya Sersan Slamet. Bukan begitu, Pak. Aku hanya merasa sangsi. Apakah aku dapat memenuhi syarat untuk memikul tugas yang akan kuterima itu? Kataku merendah. Siapa saja yang mempunyai cukup tenaga serta kejujuran dapat melaksanakan tugas sebagai tobang. Tentang tenaga, aku sudah merasa pasti engkau memilikinya dengan cukup. Kejujuranmu sudah terpancar dari wajah dan sinar matamu sendiri. Jadi, aku merasa pasti pula engkau mampu menjadi seorang tobang. Kalau demikian penilaian Sersan, maka aku hanya bisa menurut, jawabku tanpa mengangkat muka. Katakan ya, kami tentara. Kami perlu ketegasan dalam setiap sikap, kata Sersan Slamet tegas. Tetapi dari nadanya, aku tak menangkap kekerasan. Ya, tawaran itu kuterima. Bagus, engkau mulai berbicara seperti seorang tentara. Tetapi, tentara tak pernah bicara tetapi bila keputusan telah diambil. Singkong-singkong yang selama ini kujaga harus secara tegas dan pasti kuserahkan kembali kepada pemiliknya. Seperti tentara, seorang tobang harus tegas. Pada hari-hari pertama menjadi tobang, banyak hal baru yang kurasakan. Siang hari aku mencuci pakaian tentara, melap sepatu-sepatu. Urusan dapur menjadi bagianku pula. Aku melakukan bagian ini dengan senang hati, karena di samping memasak, aku berkesempatan pergi berbelanja ke pasar Dawuan. Di sana aku pamer dengan baju seragam. Semua orang yang pernah mengenalku di pasar itu memujiku. Bahkan pemilik singkong yang pernah beberapa belas bulan menjadi majikanku, tak berani memanggilku dengan nama, melainkan dengan sebutan Mas Tobang. Aku berharap Serintil secepatnya mengetahui perubahan diriku, lalu datang berbelanja ke pasar Dawuan. Sayang, belum satupun orang dukuh paruk kujumpai di pasar itu. Sebulan sejak kedatangan pasukan tentara, tak terdengar peristiwa perampokan di wilayah Dawuan. Meskipun tentara tetap siaga dan berpatroli di malam hari, tetapi setidaknya aku merasakan suasana yang tenang di antara mereka. Hubunganku dengan Sersan Slamet lebih dapat dikatakan sebagai hubungan pribadi daripada sebagai hubungan antara seorang tobang dengan seorang sersan. Dia banyak bertanya tentang diriku, asal-usulku, bahkan sekolahku. Dia mengajariku menulis dan membaca setelah mengetahui aku tak pernah bersekolah. Berbagai kisah diceritakan kepadaku. Tetapi yang kusenangi adalah kisah seorang tentara pelajar yang karena keberaniannya dapat membunuh 3 serdadu musuh dalam suatu pertempuran. Pada umumnya Sersan Slamet bersikap lembut kepadaku, tetapi jiwa tentaranya harus muncul juga. Misalnya beberapa hari setelah aku bergabung dengan pasukannya, dia pernah berkata, "Sebagai seorang tobang, dengan segala sesuatu yang kau ketahui di sini menjadi rahasia penting. Kau harus menjaganya sekuat tenaga. Dengan orang luar, kau hanya dibenarkan berbicara seperlunya. Kalau ku ketahui kau melakukan kesalahan, aku sendiri yang akan menghukummu, bila perlu dengan pistolku." Berbagai pengetahuan tak akan pernah kudapat bila aku tak berkesempatan mengenal Sersan Slamet. Hanya 2 bulan aku belajar membaca dan menulis. Sesudah itu aku mulai berkenalan dengan buku-buku.
dari buku cerita wayang, buku sejarah, sampai buku-buku yang berisi pengetahuan umum. Seluk-beluk senjata juga kuperoleh dari sersan yang baik itu. Dari yang namanya seperti Pietro Beretta, Parabellum, Lee Enfield, Thompson, dan sebagainya. Cara bongkar pasang dan penggunaannya pun diajarkan oleh sersan selamat kepada aku. Siapa tahu pada saat yang kritis, kau harus ikut memegang senjata dalam pertempuran, kata sersan itu sambil tersenyum. Boleh jadi sersan selamat tidak tahu hatiku melambung sampai ke langit karena mendengar ucapannya. Andai kata emak mendengar kata-kata itu. Suatu pagi ku dengar sersan selamat berkata kepada bawahannya, bahkan aku pun dipanggilnya mendekat. Sampai hari ini kiriman bahan makanan belum juga tiba. Padahal persediaan sudah menipis. Kita membutuhkan daging segar. Terus-menerus memakan daging dan makanan kaleng tidak baik untuk lambung kita. Jatah untuk membeli daging segar sudah habis. Kita putuskan berburu babi atau kijang di hutan. Bagus, kata Kopral Pujo, aku ikut. Tidak, Kopral tinggal di sini dan kuserahi tanggung jawab. Aku hanya memerlukan 2 orang serta Rasus sebagai penunjuk jalan. Bila Kopral Pujo bersukaria mendengar berita itu, apalagi aku yang bahkan akan diajaknya serta. Berburu bersama 3 orang tentara ke hutan. Orang kampung akan melihat Rasus berjalan beriringan dengan tentara. Mereka akan melihat Rasus mengenakan baju hijau. Pasti mereka akan bergumam, anak dukuh paruk yang satu itu memang luar biasa bisa menjadi tentara. Apalagi bila aku bisa dipercaya memanggul bedil, pasti akan berlipat kekaguman orang kampung pada aku. Dalam perjalanan pulang, aku akan memanggul sendiri hasil buruan, babi atau kijang. Tak pernah kuimpikan sebelumnya bahwa suatu pengalaman yang amat luar biasa kuperoleh dalam kesempatan berburu itu. Bukan dengan binatang buruan, bukan pula dengan gerombolan perampok yang bersembunyi di hutan. Kira-kira jam 8 kami berangkat dari Dawuan. Di punggungku ada ransel berisi perbekalan. Di pinggangku yang sebelah kiri tergantung termos dan di pinggang kanan terselip pisau belati bersirung. Aku merasa diriku luar biasa gagah saat itu. Benar, sepanjang perjalanan ke hutan, semua orang yang kebetulan berpapasan denganku bersama 3 orang tentara berdiri sesaat hanya untuk mengagumi seorang anak dukuh paruk. Anak-anak kecil segera bersembunyi meski mereka kupanggil dengan bahasa ibu. Sampai di hutan, perburuan langsung dimulai. Dalam hal ini aku kecewa karena 3 orang tentara yang kuiringkan sama sekali tak berpengalaman dalam hal berburu. Celeng sama sekali tak terlihat barang seekor. Kijang memang terlihat, tetapi sersan selamat yang menjadi algojo gagal menembak sasarannya. Sampai sore hari ketika perburuan dihentikan, para pemburu hanya kehilangan 2 peluru. 1 untuk menembak kijang yang ternyata tak mengena, 1 lagi untuk menembak seekor ular sanca sebesar paha yang bergelung di atas pohon. Jadi di tengah hutan itu, aku mempunyai pekerjaan menguliti seekor ular besar, memotonginya pendek-pendek, kemudian memasukkannya dalam 3 buah ransel. Tetapi demi sersan selamat, segalanya kulakukan. Meski beberapa kali aku hampir muntah, bau anyir dan sengak menggelitik lambung dan mengaduk-aduk isinya. Selesaikan pekerjaanmu, kata sersan selamat. Aku mau tidur barang sebentar. Cepat bangunkan aku bila kau melihat sesuatu yang mencurigakan. Celeng atau kijang, ujarku bergurau. Sersan selamat hanya tersenyum, lalu merebahkan diri di bawah pohon. Kedua tentara lain malah sudah tak bergerak-gerak lagi, tertidur pulas. Sesungguhnya aku sangat ahli dalam hal mengupas singkong, tetapi perkara menguliti seekor ular yang hampir 4 meter panjangnya baru sekali itu kulakukan. Untung, sebelum pergi tidur, sersan selamat memberikan petunjuknya. Kepala ular kuikat dengan tali. Ujung tali yang lain kuikatkan pada sebatang pohon. Pada lehernya kubuat irisan melingkar. Dari irisan itu, kulit ular kukupas ke belakang. Tenagaku hampir terkuras habis untuk menarik kulit ular itu. Hasilnya adalah sebuah kantung panjang yang terbalik. Pekerjaan selanjutnya tidak memeras tenaga. Ternyata banyak daging ular yang harus kubuang. 2 buah ransel sudah penuh.
Ransel ketiga untuk diisi dengan kulit binatang itu. Semuanya selesai sudah. Aku bangkit berdiri untuk memutar tulang punggung. Sepi. Sersan Slamet dan 2 orang anggotanya masih terlelap. Aku tidak mempunyai keberanian membangunkan ketiga anggota tentara itu. Maka aku hanya duduk berdiam diri dalam kelenggangan hutan yang terasa bertambah hening tanpa kehadiran angin. Setiap kali kutoleh ke belakang, tampak 3 sosok tubuh yang tetap nyenyak. Heran. Dalam keadaan tidur, sedikit pun tak tampak keperkasaan seorang tentara. Setelah kupandangi 3 pucuk bedil yang dibiarkan tersandar oleh majikannya, tiba-tiba muncul ilham gemilang. Sampai kapanpun aku tak bisa mengerti mengapa ilham itu datang pada saat yang amat sangat tepat. Kedatangannya akan terbukti nanti mampu mengakhiri derita panjang yang menista hidupku selama bertahun-tahun. Ketika bedil itu masih tersandar di tempatnya, selagi Sersan Slamet beserta 2 rekannya pulas, aku bisa menggunakan salah satu dari bedil mereka untuk kepentinganku sendiri. Aku mempunyai musuh bebuyutan yang meski hanya merajalela dalam angan-angan, sudah sekian lama aku ingin menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping. Mantri yang telah membawa emak melarikan diri entah kemana. Ketika datang kesempatan buat menghancurkan kepala mantri itu, mengapa aku tidak segera bertindak? Cepat, jangan tunggu sampai ketiga orang tentara itu terjaga. Bayar kesumatmu sekarang juga. Demikian sebuah suara terdengar jelas dalam hatiku sendiri. Aku patuh. Tindakan pertama, ku cari sebongkah batu cadas sebesar kepala. Ku angkat dia ke atas sebuah tonggak kayu. Dengan pisau belati, batu cadas itu kuukir. Ada gambar mata, hidung, dan bibir. Tak kulupakan kumis panjang yang melintang. Selai daun jati kuletakkan di atas batu cadas itu. Maka lengkaplah kepala mantri keparat yang telah mencuri emak. Mantri yang menurut cerita nenek selalu berkumis dan memakai topi gabus. Dari jarak beberapa langkah aku menatap hasil rekaanku. Tak salah lagi. Itulah mantri, musuh bebuyutanku. Bajingan, tunggulah balas dendamku beberapa detik lagi. Kulihat kiri kanan, sepi. Hanya seekor dadali terbang melintas di langit. Biarlah dia menjadi saksi tunggal atas perbuatan yang akan kulakukan. Aku akan membayar dendam. Dengan berjingkat, aku mencapai salah sebuah bedil itu, sebuah Lee Enfield. Tanganku gemetar ketika mengangkatnya. Bukan karena aku baru pertama kali menjamah sebuah senjata api, bukan. Sudah kukatakan, aku mengenal berbagai jenis senjata sejak aku bergabung dengan Sersan Slamet. Tanganku gemetar karena gejolak dalam hatiku sendiri. Gemetar karena rasa kesumat yang sesaat lagi akan terlampiaskan. Pelan, pelan sekali, aku melangkah mundur. Aku takut salah seorang dari ketiga tentara itu bangun. Bila sampai terjadi demikian, maka gagallah rencanaku membalas dendam kepada mantri yang keparat itu. Kemudian aku berbalik. Demikian maka aku berdiri beberapa langkah di depan kepala mantri. Aku kembali membuat gerakan yang begitu pelan ketika aku menarik handle untuk mengokang bedil di tanganku. Lirih sekali sehingga kuharap kuman yang berada di telapak tanganku tak akan mendengar bunyi pegas yang kurentang. Denyut jantungku ternyata mampu menggerak-gerakan ujung laras bedil yang telah tertuju lurus pada sasaran kepala mantri itu. Maka aku masih menunggu sampai jantungku sedikit lebih tenang. Saatnya telah tiba. Bedil kembali kuarahkan kepada sasaran. Kubayangkan bagaimana seorang anggota regu tembak berdiri menunaikan tugas menembak mati seorang musuh. Dialah yang kutiru, picu kutarik. Ledakan dendam membuat gerak telunjuk kananku menjadi kuat dan pasti. Aku hampir tidak mendengar letupan karena seluruh indera terpusat kepada kepala mantri yang hancur dan terlempar ke belakang. Topi gabusnya terbang entah kemana. Ya Tuhan, detik berikutnya aku mendengar Sersan Slamet dan kedua temannya terbangun. Sedetik lagi aku mendengar hardikan yang amat keras disusul sebuah telapak tangan mendarat di pipiku. Bedil di tanganku direnggutkan dengan begitu kasar. Tetapi aku tidak pedulikan semuanya. Aku sedang menikmati kepuasan batin yang amat sangat.
Mantriku telah mati. Kepalanya hancur sampai tak mungkin orang mengenalinya kembali. Tidak kupedulikan ketiga tentara yang kemudian berdiri bingung. Aku maju hendak melihat hasil tembakanku. Luar biasa. Kepala mantri tinggal menjadi kepingan-kepingan kecil. Seorang lelaki dengan kepala hancur seperti itu takkan bisa membawa lari emak. Sejak saat itu dia sudah menjadi bangkai. Emak telah kubebaskan. Dia akan kembali ke Dukuh Paruk sekarang juga. Aku menang. Menjadi putra paling perkasa yang berhasil gemilang membebaskan emak tercinta dari genggaman setan. Kukira kesadaran sedang kembali kepada diriku ketika aku berdiri kaku menghadap 3 orang tentara yang memandangku dengan heran. Badanku basah oleh keringat dingin, tangan dan kakiku gemetar. Tetapi aku berusaha membuat langkah pertama ke arah Sersan Slamet. Sayang, aku tak sampai ke tujuan. Kulihat sekalinya berputar jungkir balik. Apa yang terjadi kemudian, aku tak mengetahuinya lagi. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri. Ingatan pertama yang kurasakan adalah ketika Sersan Slamet menuangkan kopi hangat dari termosnya ke dalam mulutku. Kemudian dari mulut yang belum sepenuhnya terkendali masih terlontar kata-kata, "Ma, kau sudah bebas sekarang. Ayo kita pulang." "Ya, kau sudah sadar. Kita akan segera pulang," ujar Sersan Slamet. Kata-kata itu membuatku lebih tersadar. "Oh, Sersan, aku telah membuat kesalahan. Aku minta maaf," kataku sambil bangkit duduk. "Aku harus mengerti lebih dulu mengapa semua ini kau lakukan. Kau sudah bisa menerangkannya sekarang?" "Maaf, Sersan, aku tak bisa menerangkannya sekarang. Atau hukumlah aku. Kesalahan telah kuperbuat dengan meledakkan sebuah peluru dengan maksud yang sukar Sersan mengerti. Sungguh, Sersan, aku rela menerima hukuman apapun." "Baik, mari kita pulang. Tetapi kau harus berjanji nanti akan memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepadaku." "Terima kasih, Sersan. Saya berjanji." "Bagaimana dengan ular sanca?" "Sudah selesai, tinggal membawanya dalam 3 buah ransel." "Kau sudah merasa cukup kuat?" "Sudah." "Ambil pikulan. Hukuman pertama bagimu adalah mengangkat ketiga ransel itu seorang diri." Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tata dan Mihajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.